Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Ya, hari ini kita akan mempelajari tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 3. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencaksilat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Silat merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru ke muridnya. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga mengandung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Negara anggota Persilat, Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa, saat ini telah mencapai 47 negara. Di belahan dunia yang berbeda, berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri seperti karate dari Jepang, taekwondo dari Korea, capoeira dari Brazil, serta Muay Thai dari Thailand, yang merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia. Globalisasi memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu, termasuk ilmu bela diri. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencaksilat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Di sini, kamu akan mempelajari cara kuda-kuda pencaksilat. Apa itu kuda-kuda? Kuda-kuda adalah teknik yang memperlihatkan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Teknik ini digunakan untuk mendukung sikap pasang pencaksilat. Kuda-kuda juga dipergunakan sebagai latihan dasar pencaksilat untuk memperkuat otot-otot kaki. Adapun kuda-kuda dapat dipahami sebagai berikut. 1. Kuda-kuda tengah. 2. Kuda-kuda depan. 3. Kuda-kuda samping. Tentunya kamu telah mempelajari pola langkah dalam silat di kelas sebelumnya, yaitu pola langkah ke depan, ke belakang, dan ke samping. Nah, di halaman 24, kamu akan melihat sebuah lingkaran di mana ada gambar kaki A1, A2. Ya, di era globalisasi sekarang, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencaksilat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Bagaimana energi listrik dan pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita? Nah, penyaluran energi listrik. Listrik mempunyai peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran air sungai, PLTA, panas bumi PLTU, aliran angin PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik disebut kemudian dinaikkan tenaganya oleh transformer penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melewati wilayah pegunungan atau hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformer penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt.
Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, kita jawablah halaman 25. Ini tugas kita yang pertama, ya. Kemudian, siapakah Nikola Tesla? Nikola Tesla adalah seorang kebangsaan Yugoslavia, penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia telah menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana mikrohidro. Sekarang, coba tuliskan dengan runtut kelanjutan dari tulisanmu tentang proses penyaluran energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Ya, sampai di sini pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.